Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nuraini dengan NIM 23100 4615 2010 33, Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang dampak korupsi di Indonesia. Nah, ini bertujuan untuk menginvestasi pemahaman masyarakat tentang dampak korupsi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan. Pemahaman yang komprehensif akan membantu merancang upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Nah, apa saja sih dampaknya di bidang ekonomi? Yang pertama, ada kerugian keuangan negara. Korupsi mengoroti anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, investasi politik, dan layanan sosial yang vital bagi masyarakat. Yang kedua, penurunan investasi asing. Reputasi buruk negara akibat praktik korupsi yang meluas membuat investor asing menjadi enggan menanamkan modal dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tiga, distorsi alokasi sumber daya. Proyek-proyek yang dibiayai berdasarkan kebutuhan tetap lebih didasarkan pada peluang untuk korupsi, sehingga menimbulkan pemborosan dan ketidakefisiensian. Kedua, dampaknya pada layanan kesehatan. Yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan. Korupsi di sektor kesehatan yang menyebabkan kekurangan stok obat-obatan perlengkapan medis yang tidak memadai dan kualitas layanan yang buruk bagi pasien. Hal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, akses kesehatan terbatas. Pelayanan dana kesehatan oleh pejabat korup dapat menyebabkan biaya perawatan yang lebih tinggi, sehingga mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang layak. Dampak yang ketiga itu pada kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, sehingga memperlambat kemajuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Yang kedua, memperburuk kesenjangan sosial. Praktik korupsi cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, serta menghambat upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan sosial. Yang ketiga, menurunkan kualitas pelayanan sosial dan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat disalahgunakan oleh oknum yang korup, sehingga mengurangi kualitas dan jangkauan pelayanan. Nah, selanjutnya nih ada dampak pada birokrasi pemerintahan. Yang pertama, ada inefisiensi. Korupsi menyebabkan prosedur yang berbelit-belit, lambatnya pelayanan publik, dan pemborosan sumber daya pemerintah. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Korupsi merusak kredibilitas pemerintahan dan menghilangkan kepercayaan warga negara terhadap institusi pemerintahan. Yang ketiga, ada kurangnya akuntabilitas. Korupsi menghilangkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif dalam birokrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya nih ada dampak pada politik dan demokrasi. Yang pertama, korupsi menguburkan politik transaksional. Praktik korupsi seringkali melibatkan pertukaran uang atau keuntungan pribadi dengan kekuasaan politik. Hal ini merusak integritas proses demokrasi dan membuka jalan bagi politik yang digerakkan oleh kepentingan pribadi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menimbulkan kekecewaan dan kemarahan warga, menurunkan kredibilitas lembaga pemerintah, serta melemahkan sistem demokrasi. Nah, yang ketiga ada distorsi kebijakan publik. Korupsi dapat mengakibatkan keputusan dan kebijakan publik yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi keuntungan kelompok atau individu tertentu, sehingga dia dapat merugikan masyarakat luas. Nah, yang keenam ini ada dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, erosi kepercayaan publik. Korupsi pada sistem peradilan telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Banyak orang merasa bahwa keadilan hanya dapat diperoleh dengan uang dan koneksi, bukan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil. Yang kedua, kemerosotan integritas. Pejabat penegak hukum yang terlibat korupsi telah menurunkan standar etika dan integritas di dalam institusi. Hal ini mendorong penyalahgunaan wewenang dan melemahkan sistem pengawasan internal. Nah, yang ketujuh ada dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pelemahan kapabilitas militer. Korupsi dalam anggaran pertahanan dapat mengurangi kemampuan dan kesiapan pasukan militer, sehingga menurunkan kapasitas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Korupsi dalam aparat penegakan hukum seperti polisi dan kejaksaan dapat melemahkan sistem peradilan dan supremasi hukum, sehingga kejahatan dan kekerasan sulit dikendalikan. Yang ketiga, pengamanan perbatasan rentan. Korupsi di sektor pertahanan dapat melemahkan pengawasan dan pemahaman perbatasan, sehingga meningkatkan risiko aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan orang, dan konflik perbatasan.
Yang kedelapan, ada dampak pada pelestarian lingkungan dan kerusakan ekosistem. Yang pertama, korupsi dapat menyebabkan penebangan liar, pembukaan lahan ilegal, dan pembuangan limbah beracun yang merusak ekosistem alam yang rentan. Dua, hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas koruptif seperti mengorbankan habitat hewan dan tumbuhan langka sehingga menurunkan keanekaragaman hayati yang penting bagi lingkungan. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan. Korupsi dapat menyebabkan pengabaian peraturan lingkungan seperti izin pembuangan limbah berbahaya yang berdampak buruk pada kualitas air dan udara dan tanah. Jadi kesimpulannya dan pentingnya, dampak korupsi yang luas mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Harus semakin sadar akan bahaya dan konsekuensi korupsi demi mencapai kemajuan nasional yang berkelanjutan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.